Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur cerita spoiler Battle Truck di Heaven episode 174, yang dimana sebelum masuk ke ceritanya bisa dong bantu subscribe-nya tipis-tipis, dan juga jangan lupa like, comment, and share-nya ya teman-teman. Nggak usah banyak ongkos lagi, langsung aja kita ke videonya. Seruan diteriakkan disusul dengan dentuman gong kuno. Seketika sosok para tetua utama menara pil kecil muncul di panggung batu. Melihat kedatangan mereka, banyak orang segera membungkuk hormat. Namun di sisi lain, Xiaoyan yang memperhatikan ketujuh tetua itu terkejut dengan pondasi menara pil. Dia menyadari kekuatan empat tetua utama, terutama lelaki tua dengan muka yang datar yang berdiri di tengah rombongan. Lantas Xiaoyan pun berkata di dalam hatinya, dua banseng tingkat menengah, satu banseng tingkat tinggi, dan satu di tingkat awal doseng bintang 2. Pantas saja mereka sebanding dengan aula jiwa. Xiaoyan menyadari betapa menakutkannya pondasi paksi-paksi kuno yang telah lama berdiri di dataran tengah. Bersamaan dengan itu di sampingnya Yaolo berbisik bahwa tetua yang berada di tengah itu adalah tetua agung menara pil kecil yang paling dihormati di antara mereka, yang bahkan dirinya pun harus menyapa dengan sebutan senior. Di sisi lain, seolah merasakan tatapan Xiaoyan, tetua agung lantas balik menatapnya. Dalam sekejap Xiaoyan merasakan tekanan spiritual yang kuat yang tak terlihat, tapi karena kekuatannya sekarang berbeda, tekanan itu gagal menggoyahkannya. Melihat ketenangan Xiaoyan, tetua agung mengangguk sedikit sebelum mengalihkan pandangannya. Tak berselang beberapa waktu setelah kejadian itu, dengan suara kerasnya dan berwibawa, tetua agung mengumumkan bahwa pemilihan tetua baru menara pil Chen Se, Kai Se, dan aturan dasarnya sederhana, bebas mengambil bahan apapun dari gunung, dan siapa yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pemenangnya. Bagi yang memenuhi kualifikasi, segera maju dan mengambil posisi di lapangan, ucap tetua agung. Singkat waktu, banyak sosok segera melangkah maju mengambil posisi masing-masing di lapangan. Lantas Xiaoyan pun berkata, aku juga akan maju mengambil kesempatan ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kemunculan Xiaoyan, seorang pemuda yang masih sangat muda, menarik banyak tatapan bingung dari tetua yang telah lama berada dalam pengasingan. Namun tetua agung segera menjelaskan bahwa Xiaoyan sebagai murid Yao Chen dan juara konferensi pil terakhir memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Meskipun demikian, kerumunan masih berbisik menganggap Yao Chen hanya ingin Xiaoyan mencari pengalaman. Mengabaikan olokan semua orang, Xiaoyan lantas memejamkan matanya untuk memokuskan diri. Setelah semua alkemis siap, tetua agung memberi perintah untuk memulai. Seketika suasana menjadi tegang, banyak alkemis mengeluarkan tungku pil mereka dan api yang kekuatannya pun berbeda-beda. Namun Xiaoyan alih-alih mengeluarkan tungku pil, dia malah mengepalkan tangan kanannya sehingga nyala api surgawi segera bangkit, membesar di atas kepalanya dan membentuk tungku pil. Tungku pil dari api surgawi? Seru banyak orang sembari terkejut melihat trik itu. Tungku api yang terbentuk padat itu melayang di depan Xiaoyan. Keterampilan mengendalikan api surgawi hingga tingkat ini menunjukkan kontrol dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Bahkan iblis tua Huo pun yang berada di dekatnya tertarik, meski ia mencibir anggota generasi muda selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Namun Xiaoyan mengabaikan perkataan tersebut, dan dengan segera ia menjentikan jarinya ke tungku pil itu, dan api di dalamnya berubah menjadi naga api yang berputar-putar. Kemudian ia menutup mata. Semua orang terkejut, namun setelah demonstrasi keahlian barusan, tak ada yang berani meremehkan pemuda ini lagi. Bahkan tetua Xuan Kongzi pun bertanya-tanya pilihan apa yang akan dibuat Xiaoyan kali ini. Yaolo yang mendengar hal itu lantas menjelaskan bahwa ia hanya memberikan formula pil tingkat 9 tingkat rendah, karena formula tingkat 9 sangatlah langka, bahkan setara dengan keterampilan Dou kelas Tian. Saat Yaolo selesai bicara, Xiaoyan membuka mata dan mengeluarkan benih Bodhisattva. Kelompok Yaolo segera tahu bahwa ia ingin membuat pil Bodhisattva, namun Xuan Yi berkata pil Bodhisattva terbaik hanya bisa menarik pil 9 warna. Hal ini agak sulit jika untuk mengalahkan iblis tua Huo, ucapnya. Meskipun yang
yang lain bingung mengapa ia tidak memilih pil tingkat 9. Yao Lao meyakini bahwa Xiaoyan pasti punya rencana sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum tipis. Ia tahu semua orang meremehkannya, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ia telah mendapatkan pengalaman pemurnian pil yang luar biasa selama 100 reinkarnasi di bawah pohon Bodhisattva. Setelah mengeluarkan benih Bodhisattva, Xiaoyan langsung mengayunkan tangannya. Seketika banyak sekali bahan obat meluncur dari cincin penyimpanan dan menumpuk di udara tepat di atas kepalanya. Melihat tumpukan bahan obat yang mencapai ribuan itu membuat para alkemis di sekitar menjadi terdiam. Mengabaikan keterkejutan mereka, lantas Xiaoyan menekan udara sehingga bahan obat itu dipisahkan dari tumpukan dan dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali api buatannya. Dan bahan obat itu langsung dilahap oleh naga api di dalamnya. Banyaknya bahan obat itu melebihi kebutuhan pil Bodhisattva. Itu pun membingungkan kelompok Yao Lao meskipun mereka akhirnya sepakat untuk menunggu. Selama proses pemurnian, iblis tua Huo adalah kandidat terkuat. Setelah 10 hari berlangsung, sementara ini sudah banyak yang gagal. Iblis tua Huo berfokus meracik pil yang diyakini akan menarik pil 9 warna. 3 hari kemudian pun berlalu. Setelah sebagian besar alkemis telah selesai, fokus kini tertuju kepada iblis tua Huo dan juga Xiaoyan. Tiba-tiba suara keras terdengar, fluktuasi energi kuat menyebar dan awan petir segera terbentuk di atas kepala iblis tua Huo. Ketika awan itu menunjukkan 9 warna, iblis tua Huo tertawa bangga sembari menoleh ke arah Yao Lao. Wah, Yao Chen, sepertinya kali ini aku yang akan menang, ucap iblis tua Huo. Namun tiba-tiba tawa samar memotongnya. Apakah kau benar-benar yakin akan memenangkan kompetisi ini? Kata Xiaoyan sembari membuka matanya perlahan. Lantas iblis tua Huo membalas ucapannya. Junior, hanya dengan banyak bacot tidak akan menguntungkanmu di sini. Cibir iblis tua Huo sembari melihat tungku pil api Xiaoyan yang masih tanpa fluktuasi feel. Xiaoyan menyeringai. Ia berdiri di depan kuali apinya dan seketika kuali itu pun bergetar. Tetua pertama tiba-tiba berkata, ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari tungku pil itu. Iblis tua Huo terkejut, namun Xiaoyan sudah mengangkat tangannya ke kuali api lalu menggepalkannya. Naga api di dalam tungku pil meraung, tubuhnya memberontak dan kuali api itu pun meledak. Gelombang api ganas melesat menaikkan suhu gunung. Tubuh naga api membesar hingga ribuan kaki, melayang di langit dengan tekanan menakutkan membuat awan petir pil 9 warna di atas iblis tua Huo pun menyusut. Junior, apa rencanamu? Teriak iblis tua Huo. Dasar bacot, balas Xiaoyan dengan nada dingin. Tekanan kuat dari teriakan mengguncang iblis tua Huo hingga terhuyung mundur. Ketika menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui dugaannya, Xiaoyan yang fokus kembali pada naga api raksasa, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga tersebut, yang disadari semua orang sebagai fluktuasi pil obat. Lantas Xuan Kongzi berkata dengan terheran-heran, menggunakan api untuk membentuk wadah dan menyembunyikan pil di dalamnya, itu adalah metode yang sangat di luar nurul. Di luar nurul, seru Xuan Kongzi. Sehingga Xuan Kong pun terkejut bahwa Xiaoyan menguasai teknik yang bahkan tidak dimiliki Yao Lao. Di sisi lain, saat fluktuasi dari naga api semakin intens, gemuruh keras pun bergema. Langit menjadi meredup karena awan yang berkumpul berwarna hitam pekat. Suasana keheningan mematikan yang membuat semua orang pun ketakutan. Awan petir 9 warna di atas iblis tua Huo menyusut cepat di hadapan awan hitam ini. Mata semua orang menyipit. Mereka tahu ini berarti pil itu lebih kuat dari pil tingkat 8. Ini adalah pil tingkat 9 yang legendaris. Semua orang tak percaya dengan hal ini. Lantas para alkemis berkata, Xiaoyan ini benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat 9, ucap para alkemis. Petir iblis hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir aku melihatmu, gumam tetua pertama sambil menatap awan hitam aneh itu. Di langit lubang spasial melingkar, warna hitam pekat seperti lubang hitam tiba-tiba terbentuk di tengah-tengah awan. Segera pil hitam setebal lengan menyambar ke arah naga api di bawah. Merasakan bahaya, Xiaoyan mencitikan jarinya dan boneka setan langit muncul di atas naga api. Namun petir hitam itu menyambar mereka hingga menghancurkannya menjadi debu. Ini adalah pertama kali bagi Xiaoyan melihat boneka setan langit hancur. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Ia harus bertindak sendiri. Ia menarik napas
bernapas dalam-dalam melangkah maju dan muncul di langit tepat di atas naga api. Saat petir hitam mendekat, Xiaoyan mengepalkan tangannya sebagai elit doseng. Ia menarik energi di sekitar dan memokuskannya ke tinjunya, menciptakan serangan yang mengerikan dengan energi menakutkan yang bersinar. Tinjunya pun meluncur ke arah petir hitam. Tabrakan itu menghasilkan badai destruktif yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Seluruh langit seolah meledak dan petir pil berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hu hancur lebur. Iblis tua Hu menatap langit yang kosong dengan ekspresi aneh. Badai energi menakutkan yang mengamuk di langit menyebabkan ruang di sekitar seperti runtuh dan menjadi hitam kelam dalam radius ribuan meter. Melihat kehancuran ini, Tetua Agung di panggung batu berkomentar bahwa ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan yang adalah doseng bintang 1 awal. Verifikasi status dosengnya membuat keenam tetua lainnya pun terkejut-kejut, memaksa mereka mengakui keunggulannya. Mereka menyimpulkan bahwa Xiaoyan akan memenangkan pemilihan dan kemenangan ini akan menguntungkan dalam masalah aliansi dengan faksi lain untuk melawan Aula Jiwa dan juga klan Hun. Setelah kurang lebih 10 menit, badai energi di langit meredah dan ruang mulai seperti semula. Sinar matahari kembali menyinari menara pil kecil. Semua mata tertuju pada Xiaoyan yang melayang di langit. Xiaoyan mengepalkan tangannya, merasakan mati rasa tepat di tangannya. Kekuatan petir iblis hitam memang melampaui dugaannya. Ia bersyukur telah mencapai kelas doseng. Lantas ia pun berkata, "Inikah petir pil yang ditarik oleh pil legendaris tingkat 9? Ini memang benar-benar kuat," puji Xiaoyan. Untungnya petir iblis hitam ini tidak datang dalam jumlah besar dan awan hitam tebal itu perlahan menghilang setelah hanya beberapa kali sambaran. Saat awan hitam bubar, naga api di bawah meraung ke langit. Cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya dan gelombang energi yang besar memancar keluar. Sinar cahaya itu melonjak melepaskan diri dari api yang menjebaknya dan melesat melayang ke langit. Mencoba kabur, Xiaoyan pun tertawa dan ia meraih sinar cahaya itu. Saat digapai, sinar cahaya itu menyusut cepat dan mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh Xiaoyan sendiri. Lantas Xiaoyan berkata, "Yao Yise, ini kapil legendaris tingkat 9 benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia," gumam Xiaoyan. Jika dibiarkan kabur, pil harta karun tingkat 9 ini mungkin akan menjadi sesuatu yang misterius, tapi lebih mungkin dikonsumsi oleh ahli lain. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menemukan kesempatan untuk mengunci pil obat itu di tempatnya. Ia menekan kening pil itu dengan tangan dan tubuh pil harta karun itu bergetar hebat, menyusut hingga berubah menjadi pil obat seukuran bola mata naga yang terbungkus kabut. Xiaoyan perlahan turun, matanya melirik iblis tua Huo yang wajahnya pucat karena marah. Iblis tua Huo memegang pil obat yang berwarna merah menyala di tangannya, tapi jelas ia telah kalah. Lantas tetua menara pil pun berkata, "Bisakah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian ciptakan?" Iblis tua Huo memperkenalkan pilnya dengan bangga. Pil misterius tenang api iblis. Pil obat tingkat 8 9 warna yang bisa meningkatkan kekuatan tempur bagi praktisi, ucapnya. Lalu Xiaoyan dengan lembut mengangkat pilnya. Ia pun tersenyum dan menjelaskan, "Pil pengembalian bodhisattva yang agung. Pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva, namun pil ini meningkatkan persentase menerobos ke ranah banseng sebanyak 2 kali lipat." Penjelasan Xiaoyan memicu seruan kaget. Bahkan wajah tetua pertama sedikit berubah. Pil bodhisattva asli memiliki kemungkinan berhasil hampir 20%. Dengan peluang 2 kali lipat, pil pengembalian bodhisattva agung berarti tingkat keberhasilan yang menembus banseng mencapai lebih dari 40%. Jika berita ini menyebar, pil ini akan sangat dicari oleh elit Dozun, gumamnya. Pil ini adalah versi pil bodhisattva yang ditingkatkan, yang dipahami Xiaoyan melalui 100 reinkarnasi di bawah pohon bodhisattva. Namun kesulitan ia membutuhkan benih bodhisattva untuk bahan utamanya, dan Xiaoyan sekarang hanya memiliki kurang dari 10 benih. Seorang tetua memperingatkan Xiaoyan bahwa klaim palsu bisa mendiskualifikasinya. Xiaoyan membalas dengan senyum tipis dan menjamin kebenaran klaimnya. Setelah bertukar pandang, tetua agung akan bicara. Tingkat pil pengembalian bodhisattva agung telah melampaui tingkat pil misterius tenang api iblis. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah tuan muda ketiga keluarga Xiao atau ketua muda Pavilion Bintang Jatuh alias Xiaoyan. Dan berakhirlah sudah spoiler Battle Through the Heaven pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Gua Bang Rap pamit undur diri dan xie xie.